siapa? Si Pekok Gila, punyanya si Pekok Gila ini punyanya siapa? Punyanya Retno Asih Firnanda, ada Santa Cruz yang belum kita bicarakan, terus jadi mungkin masih seperti yang kemarin polanya, biar si penulis ini bercerita dulu tentang karyanya, kita sharing khususnya pada tataran judul dan gaya bahasa. Mungkin itu. Ini yang memandu siapa nanti untuk waktu diskusi ini enaknya? Bisa saya, Pak. Boleh. Oke, kalau gitu mungkin sambil baca bareng-bareng ya. Mungkin masih ada yang belum baca. Kita mulai dari siapa dulu ini? Terserah Mbak Ica. Ada 4 ya, kemarin belum ya. Blue Pandan, terus punyanya Santa Cruz, si Pekok Gila, sama 1, 2. Tiga yang belum ya, Pak ya? Oh iya, 3 benar-benar. Blue Pandan, terus si Pekok Gila sama Santa Cruz. Oke, mungkin silakan Mbak Ica. Dimulai dari mana dulu? Terserah. Oke, Mana dulu yang mau Mbak? ini sementara yang hadir baru penulis dari ini Pak, Blue Pandan, Mbak Vita. Barangkali Mbak Vita bisa langsung sharing gimana proses pembuatan karyanya. Halo Mbak Vita. Oke. Selamat siang Pak Indra, selamat siang Ica dan teman-teman. Kedengaran nggak, Cah? Jelas kok, Mbak. Iya, Blue Pandan. Jadi waktu itu saya nulisnya pakai bahasa Inggris ya Pak. Saya nggak tahu kenapa waktu proses kreatif itu yang terlewat itu langsung berbahasa Inggris. Karena setahun terakhir memang saya lagi belajar menulis dalam bahasa Inggris ya. Maksudnya tahun ini gitu. Jadi waktu dapat tugas untuk menuliskan flash fiction, saya mikir berhari-hari sampai kok nggak ketemu yang bahasa Indonesia, malah yang nyarang di otak tuh yang bahasa Inggris. Jadi ya udahlah saya nulis yang itu aja gitu. Sebenarnya idenya sederhana saja. Saya habis rewatch ulang film Titanic yang dimana di situ dia ada berlian biru miliknya Rose itu kan, terus keingat terbayang itu, lalu tiba-tiba kalau untuk gagasan ceritanya sendiri saya teringat sama naskahnya Pak Denny Jatmiko Pak Gudel yang Kebun Nyusu Gudel, yang mana ada tokoh kakek yang dia berkelakuan aneh, suka gedor-gedor kayak gitu.
setiap malam mengganggu tidur orang serumah. Udah sesederhana itu aja sih sebenarnya. Terus gimana ya Pak, saya bingung kalau untuk sharingnya ya. Itu aja, kalau asal mula judul dan dasar ceritanya seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang sudah baca punya pendapat lain, punya apa ya, kesan-kesannya atau apa gitu. Soalnya kalau saya menceritakan sendiri ya sudah seperti itu aja, sesederhana itu saja, dan saya milihnya juga bercerita secara sederhana, tapi di sini mungkin ada yang bertanya-tanya di awal-awal ini, sebenarnya siapa sih aku itu? Ternyata kan perspektifnya bukan dari manusia ya, yang bercerita, naratornya ternyata kan bukan manusia kalau dari cerita ini sendiri. Oke, udah ya Mbak Vita ya? Ada lagi? Iya, aja. Oke, ini ada chat ya. Oke, ya. Mungkin teman-teman mau baca dulu sebentar, karena saya sendiri juga belum baca. Gak apa-apa ya Pak Indra ya, baca dulu. Nggak apa-apa Ica, biar mungkin teman-teman juga baca dulu, biar enak ngobrolnya. Oke. Silahkan baca dulu ya teman-teman. Atau barangkali teman-teman yang udah sempat baca ini karyanya Mbak Vita, bisa langsung kasih komentar ya.
Oke. Ini harusnya sudah selesai semua ya bacanya ya. Mungkin teman-teman langsung mau nanggapin nih dari siapa ya? Dari Mbak Sarah, dari Kak Sarah tadi sempat komen di chat hahaha. Kenapa tuh Kak? Coba di komen Kak. Kak Sarah Safira. Silakan. Halo. Halo Mbak Sarah. Ya nggak apa-apa, lucu aja. Gimana tuh Mbak? Lucunya. Ya nggak apa-apa, lucu aja. Asik kan, belakangnya nge-twist sedikit. Ya, orang kalau nggak ngerti sih dia dikira halusinasi. Ternyata ya enggak. Asik aja. Yang penting kan bacanya harus sampai selesai. Jangan baca sampai di tengah-tengah. Kalau baca sampai di tengah-tengah, pengertiannya bisa beda ini. Oke, komen untuk keseluruhan cerpennya gimana nih Mbak Safira? Sarah. Bagus. Ini berapa itu ya? Berapa karakter ya? Karakter word. Oh, 593-an kata. sekitar 3 halaman ya. Enggak sampai 500, 490 sekian. Bagus. 490 sekian, tokohnya ada berapa orang? 1, 2, 3 ya. Tokohnya ada 3 orang, 4. terus Satu naratif. ada 4. Iya. Tokohnya ada 4, 490 sekian, terus judulnya apa nih? Dependent. Oke. Terus apa lagi? Ada twist di belakang. Bagus. Materinya, isi ceritanya juga belakangnya ada 2 ya. Jadi pokoknya intinya itu jangan baca sampai sampai selesai. Kalau baca ini harus hati-hati. Karena ada 2 pengertian nantinya kalau nggak dibaca sampai selesai. Tadi aku sebelum di scrolling, aku ngira wah ini ceritanya pasti gini. Tapi setelah sampai selesai di scrolling, oh ternyata twistnya di belakang. Bagus, lengkap. Lucu aja sih. Bacanya terakhir aku bikin geli soalnya. Aku suka baca ini. Oke, iya sih. Ini kalau bacanya nggak sampai akhir emang di ending tuh kayak bikin Iya. gitu. Nah, kan, ini kita mikirnya si Brenda ini kenapa gitu loh. Ada apa dengan Brenda? Tapi ternyata di akhir, oh ternyata memang si Ben yang nggak ngerti. Oke. Oke. Terima kasih tanggapannya, Mbak Sarah. Iya. Mungkin dari teman yang lain, Mas Haris. Tanggapannya gimana? Saya sebenarnya juga kesulitan membacakan bahasa Inggris ya. Tapi mungkin sekilas saya coba memahami kan ini kan apa ya? Mungkin saya bisa ingin konfirmasi ke penulis saya. Judulnya Blue apa namanya? Blue Pendan ya. Ini apa maksudnya? Kira-kira arah ceritanya maksudnya? Blue Pen dan Leon. Oh, berarti
Oh, ya, putus. Putus-putus suaranya Mbak Vita. Oh, Sudah. ya Sudah. belum Yongtin Bir hari sama yang menyembunyikan. Putus. Masih putus-putus suaranya ya Mbak Vita. Ya, Yang deres itu ya, yang bikin sinyal agak aneh. Iya nih Pak. Saya cuma mungkin bisa menyimpulkan ya Mbak Vita, untuk yang awalnya itu talk dan mau biar di Blue Pendant is ini kayak semacam apa ya, istilahnya penceritaan model gerak sekolah. Misalnya aku bisa membayangkan gitu. Dan apa istilahnya mungkin sangat baik misalnya dalam saya juga belum begitu memahami kata bahasa Inggris dan mungkin jelas dalam penulisan prosa Inggris sendiri mungkin Mbak Vita yang lebih mumpuni dan yang saya pahami ya dalam penceritaan ini mungkin akan membawakan sedikit narasi yang bisa membaca, terutama mungkin menjembatani pembaca yang paham terhadap penulisan prosa Inggris seperti ini. Mungkin seperti itu Mbak. Oke Mas Haris. Makasih tanggapannya Mas Haris. Mungkin ini ada Melisa. Silakan Mel. Udah baca belum? Baru join kayak Melisa ini. Iya, mohon maaf baru join. Oke. Tapi udah baca sedikit sih Mbak. Oke. Cuma bahasa Inggris jadi aku agak menangkapnya nggak selancar itu. Oke. Nggak apa yang ditangkap gimana menurutmu? Ceritanya Mbak Vita. Halo? Aku nggak apa ya, agak bingung sih. Soalnya memang kalau namanya bahasa Inggris itu kan agak kurang bagus ya. Jadi untuk membacanya juga ya wis gitu lah Mbak. Oke deh kalau gitu. Ini selanjutnya ada Mas Adnan juga nih. Gimana Mas Adnan? Udah baca belum? Tanggapannya gimana? Ini lagi baca sebentar ya, baru bangun ini. Mengumpulkan nyawa dulu ya. Soalnya hujan mantap nih. Oke. Sebenarnya ini aku baca bahasanya Mbak Vita emang sebenarnya enak sih. Ini ngalir terus. Aku yang sebagai pembaca nggak terlalu banyak detail-detail yang bikin jengah gitu sih. Aku baca cerpen ini, Mbak Fit. Terus tadi setuju juga sama katanya Mbak Sarah Fafira, kayak di akhir tuh kayak oh alah ternyata kayak gitu toh gitu aja sih. Terus dari judulnya Blue Pendant, sebenarnya aku tertariknya ke awal karena oh yang lain kan pakai bahasa Indonesia cerpennya, terus ini pakai bahasa Inggris gitu, menarik gitu. Terus habis itu judulnya Blue Pendant ini Blue Pendant yang apa sih, kayak gimana sih, apa sih tentang Blue Pendant-nya sebagai apa sih di cerita ini. Itu sih Mbak Vita. Iya, terima kasih. Mohon maaf karena sebenarnya kan aku juga ngirim 2 waktu itu ke Adnan, yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesianya malah kacau. Nggak tahu kenapa. Oke. Ya,
nggak apa-apa kita belajar bareng-bareng. Mailisa mungkin yang rasanya kesulitan membaca bahasa Inggris, nggak apa-apa, kita juga belajar. Siapa tahu bacaan kita malah jauh lebih terbuka gitu untuk membaca karya-karya berbahasa asing. Tapi ini kalau aku bilang, aku tuh sebenarnya kagetnya sampai di, bukan kaget sih, kayak oalah ya tuh sampai yang di it was trapped in their setting time ini. Terus ada paragraf terakhir ini, apa ya Mbak, kayak semisal teksnya berakhir sampai sini tuh, oalah apa aku tuh membaca cerpen ini dengan kayak oalahnya tuh stop di oalahnya itu loh, gimana sih ngomongnya gitu. Yes. Gitu. Tapi karena ada ininya tuh jadinya ada semacam kelanjutannya, akhirnya turun lagi gitu Mbak. Tapi nggak apa-apa sih. Ya, gitu aja sih komennya. Tweet. Ya, aku paham maksudmu kok. Gimana nih Mas Adnan, udah selesai bacanya belum? Belum, aku baca bawahnya barusan. Oh, sorry. Tapi entah aku membaca kebingungan ya di tulisannya Mbak Vita. Cerita melalui ceritanya. Ya kamu mencari pulpendan itu di mana, ya sudah, di dalam mimpimu yang ada di dalam mimpi tidur aja. Akhirnya, tapi sedikit terang ya, Mbak Vita, tumben. Apanya Adnan? Tulisannya. Iya. Gak tahu ya. Mungkin karena aku ngerasa lebih lugas aja kalau menuliskan dalam bahasa Inggris tuh. Mungkin kalau Indonesia waktu itu aku ngirim ke kamu ada 2 kanan, yang satunya itu dan itu lebih enggak gelap yang mengalir aja. Iya, itu sih menurutku. Lihat tulisan yang ini mengalir banget dan kelihatan lah. Enggak seperti tulisan-tulisan yang lain. Kayak gitu mungkin kalau dari karena aku sedikit mengenal Mbak Vita. Begitu mungkin ya. Oke. Udah ya, berarti ini udah semua ya. Ini lanjut ke cerpen selanjutnya apa gimana Pak Indra? Nah, apa-apa, cerpen dulu selanjutnya aja. Cerpen selanjutnya dulu. Selanjutnya. Yang belum ada 2 itu, Santa Cruz sama si Pekok Gila itu. Iya. Wah, ini singkat sekali. Oke. Silakan dibaca teman-teman. Mbak Tila, mohon maaf bisa dibesarkan sedikit biar saya bisa lihat jelas. Bisa ya dibesarkan? Oh ya.
Oke, udah selesai ya teman-teman semua bacanya. Mungkin langsung, ini karena yang nulis nggak gabung ke pertemuan hari ini, mungkin bisa langsung ditanggapi aja dari siapa ya? Dari Mbak Vita deh. Silakan Mbak Vita. Aku sih sebenarnya nggak paham ya maksudnya antara korelasi judulnya sama isinya. Ya mungkin bacaanku aja yang kurang memahami apa maksudnya Santa Cruz itu. Tapi saat membaca flash fictionnya itu rasanya kayak mencekam gitu. Efek yang ditimbulkan suasana perang, ketakutan, kepanikan kayak gitu-gitu. Ya lumayan disajikan nuansa seperti itu meskipun aku nggak nangkep ini ceritanya gimana. Maksudnya tujuan lebih dari suasana yang terbangun itu apa gitu masih belum dapat gongnya gitulah. Ya tahu ini suasana yang mencekam terus mungkin orang-orang dalam keadaan kepanikan, perang dan lain sebagainya tapi ya apa gitu pesan lebih jauhnya masih belum itu. Kalau untuk Santa Cruz-nya ya itu tadi belum terlalu memahami apakah korelasinya jadi Santa Cruz ini berkaitan sama Santa Claus yang biasanya kalau saat hari Natal kan identik dengan membawa hadiah tapi ini ternyata hadiahnya berupa peluru dan kondisi perang jadinya Santa Cruz. Gitu sih, Cak. Oke, siap Mbak Vita. Mungkin lanjutnya Melisa. Gimana Mel? Iya Mbak, aku juga menangkap hal yang sama sih dari yang disebutin oleh Mbak Vita. Cuma di sini aku juga nggak nangkep tentang judulnya. Cuma aku yang nangkepnya itu di bagian paragraf kedua ini tentang keduanya pun mati memeluk marmer dan salib yang roboh. Ini seperti kejadian mungkin ada kaitannya dengan sejarah gitu kan, di mana agama atau peperangan gitu yang melibatkan pemeluk-pemeluknya hingga tempat ibadahnya dirobohkan atau seperti apa gitu. Aku nangkepnya malah di situ. Peperangan dan kocar-kacir yang seperti itu. Itu Mbak. Tapi nangkep maksud lainnya masih belum benar-benar paham ini maksudnya kayak gimana. Oke, siap Melisa udah. Mas Haris mau ngomong, silakan Mas. Aku malah menangkap ini nggak maksud dari cerita. Kenapa kok judulnya Santa Claus? Terus kenapa kok ada konflik peperangan dan sebagainya? Sebenarnya secara fisik ya, cerpen ini hampir sama seperti puisi kalau misalnya saya baca. Gaya penulisannya itu hampir sama kayak puisi. Tapi secara substansial, saya menangkap bahwa Santa Claus ini diibaratkan seperti hari raya Natal yang besar, namun ada kejadian seperti terorisme. Kenapa terorisme? Kan di Indonesia ini kan juga banyak sekali konflik-konflik, apalagi terorisme yang melibatkan naik agama dan sebagainya. Dan adanya sekali peperangan-peperangan yang dilakukan oleh polisi dan para terorisme yang berusaha untuk menjaga tempat peribadatan, tempat keagamaan di sana. Nah, mungkin dari penulis di sini bermaksud untuk merefleksikan kembali tentang sebuah negara yang saat ini dianggap kekacauan oleh adanya kelompok-kelompok radikalisme itu dan sebagainya. Nah ini yang mungkin berusaha kita agar kita bisa menghadapi secara serius gitu. Dan bagaimana tindak lanjut yang bisa kita hadapi. Dan ini mungkin yang dimaksudkan dari penulis di dalam cerpen Santa Claus.
Mungkin kenapa saya kok menyebutnya Santa Claus? Mungkin ada yang di sini yang mungkin beragama Kristen atau Katolik yang bisa memahami simbol-simbol makna seperti ini, dan saya menganggapnya bahwa ini merupakan simbol agama besar yang dihadirkan gitu, namun dalam keadaan yang diambang kapitalisme dan sebagainya. Justru ini adalah paradoks utama di dalam perayaan agama besar gitu. Mungkin seperti itu pemahaman saya. Oke, menarik tawaran interpretasi dari Mas Aris. Jadi berkaitan dengan acara keagamaan yang kemudian berakhir dengan kacau gitu ya, Mas ya. Oke, Mas Adnan. Ya, halo. Ternyata setelah tak cari tadi, Santa Claus ini berhubungan dengan apa? Pembantaian di Dili, Timur Timur pada tahun 1991. Cuma kalau aku lihat dari apa? Flash fiction yang dibuat oleh masnya ini masih apa ya? Masih belum menggambarkan peristiwa gitu. Dalam artian untuk menarik pembaca mengarah pada peristiwa-peristiwa tersebut melalui kalimatnya itu masih terasa kurang. Cuma aku sedikit mendapatkan gambar-gambar yang diberikan masnya. Pertama, orang-orang berlari, orang-orang hanya punya pilihan, kayak gitu. Cuma kalau untuk dilihat dari latar belakangnya sudah menggambarkan secara simbol, tapi secara flag fictionnya sendiri sedikit apa ya, masih jauh gitu untuk menarik pembaca kepada penggambaran Santa Claus sendiri, kayak gitu sih. Soalnya aku lihat-lihat di Google tadi sedikit ada ini pembantaian Santa Claus yang dimana penembakan 250 pengunjuk rasa pro kemerdekaan di Timur Timur di pemakaman Santa Claus Dili pada tanggal 12 November 1991, di mana apa para delegasi yang terdiri dari anggota parlemen dan 12 perlawanan dari negara luar, tapi akhirnya ditolak sama apa pemerintahan di Indonesia sendiri kayak gitu. Cuma kalau sedikit gambar-gambar yang dihadirkan penulis sudah ada. Cuma untuk menghadirkan apa loncatan terus peralihan dari ceritanya masih sangat kurang gitu kalau dilihat dari apa tulisannya. Kayak gitu mungkin, Cak. Oke, Mas Adnan. Mbak Sarah, gimana Mbak Sarah komennya? Halo Mbak Sarah, apakah masih bergabung? Ya, halo. Silakan. Ini tadi aku sempat mau sama kayak Mas Adnan. Jadi aku mikirnya ini suatu tempat dengan konflik. Aku tapi belum sempat browsing ya. Jadi aku melihatnya suatu tempat dengan konflik. Tadinya tak pikir ada nggak tahu perang atau demonstrasi, karena dari frase-frasenya itu kelihatan kalau mengarah ke sana. Tapi sayangnya ini kayaknya si penulisnya tuh kayaknya nggak tuntas gitu loh, atau mungkin setengah benarnya kayaknya gitu. Jadi nggak dituntasin sampai secara gamblang. Mau nulis tentang situasi konflik. Ya memang nulis
situasi konflik tuh agak bahaya. Harus pinter gimana mau menyiasati cara nulisnya. Ya, itu aja dari aku. Makasih. Oke, sama-sama Mbak Sarah. Ini Mbak Sarah. Ada yang baru bergabung ini, Mas Fajar. Silakan menanggapi Mas Fajar. Cerpen yang ada di layar. Apakah Mas Fajar ada di dalam pertemuan hari ini atau Lanjut dulu aja, Cak. Masih nyimak. Oh, oke. Oke, Fajar. Oh iya Mbak, saya mau bertanya ke tulisnya Mas Ari. Mungkin mau tanya sih terkait kan ini kan juga menghadirkan apa ya genre-genre sastra yang bertema konflik gitu ya. Mungkin apakah saya juga masih belum sih menemukan apa antara tokoh dan penokohan gitu. Ini kan cenderung menggambarkan mengenai keseluruhan gitu. Dan sebenarnya saya sendiri juga pribadi juga belum pernah menulis sebuah cerpen tanpa adanya tokoh gitu. Mungkin saya mau bertanya Mbak terkait proses kreatif dalam apakah mungkin dalam menghadirkan apa ya misalnya kita membuat cerpen itu tanpa menghadirkan tokoh tapi lebih apa ya diperpanjang atau mungkin lebih apakah mungkin gaya penulisan tersebut cenderung menitik beratkan pada keringkasan sebuah cerita atau bagaimana seperti itu yang saya tanyakan. Nah, penulisnya ya mungkin. Oke, ini masalahnya memang penulisnya nggak ada ini, Mas Ferdinand Mustafa. Ferdinand Mustafa ini sedang tidak bergabung hari ini. Mungkin mau dijawab sama Pak Indra ya? Boleh nanti aja. Nanti saya jawab sekalian. Oh, nanti katanya. Kita keep dulu ya Mas Haris ya, nanti setelah ini akan ada bahasan. Oke. Karena udah nanggepin semuanya, kita lanjut ke cerpen selanjutnya ya, teman-teman. Izin sambil makan tiwul ya. Silakan Mas Adnan. Nggak boleh tuh kalau nggak di-share. Monggo. Oke, ini cerpen yang terakhir yang belum dibaca judulnya Si Pekok Gila dari Retno Asti Cirnanda. Silakan teman-teman dibaca dulu. Setelah ini kita tanggapi lagi.
Oke, teman-teman, apa udah selesai semua bacanya? Udah Yang ya? bagian bawah Oke. Sudah selesai. Oke, langsung tanggapin ya. Ya, boleh. Mas Anan aja deh, mumpung on mic. Langsung, Mas. Oke, coba katakan dulu, Cak. Aku suka dengan tulisannya Retno karena yang pertama secara teknik mungkin untuk prosa sedikit ini ya, bukan sedikit lagi, sangat detail. Entah aku melihatnya Retno ini sangat jernih dalam menggambarkan sesuatunya. Misal tuh, spekok terus saja berceloteh hingga pada tikar reminder berhenti, seperti ada firasat menyuruh mereka berjalan dan berhenti di persimpangan jalan. Seketika celotehnya masuk dari tengah kiri. Nino masih tidak menghiraukan. Terus kayak ada beberapa lagi seperti ada yang firasat yang tidak enak, kami berhenti di persimpangan. Kayak asik membacanya itu kayak diarahkan gitu. Tapi yang kedua itu ya untuk tulisan Retno. Terus yang kedua dengan ceritanya menarik, tapi endingnya aku masih masih tidak, entah ya, karena aku lebih suka ending yang diselesaikan. Ini kan endingnya tidak selesai gitu. Akhirnya Denok dan Buto Ijo berlalu lalang saja jalan tanpa menghiraukan apa-apa. Kayak si Peko ini bukan suatu hal yang harus direspon, ya udah, nggak usah. Jadi akhirnya endingnya kayak gitu mungkin aku melihatnya. Cuma beberapa ini kayak konflik-konflik, beberapa hal sudah menarik di ending juga. Harusnya mungkin gini, Ca, di endingnya kalau ke bawah coba cukup sampai apakah dia pasien pertama mereka atau pasien pertama sekaligus penyimpan cobaan, tapi dia ayam bukan kelinci. Kalau aku mungkin cukup kayak gitu aja gitu buat endingnya. Kan ini akhirnya dipakai ngegantung lagi sama dia. Sang Buto Ijo Neno meneruskan perjalanan pondok yang berada di desa Kenangan. Kayak si Peko dihiraukan, selesai. Nah, kayak gitu sih kalau dariku. Kalau kayak hujan gitu. Kalau hujan ya udah disuruh berhenti aja, nanti orang-orang bergerak atau beraktivitas kembali. Udah selesai. Hujannya nggak ada suatu makna gitu di dalam. Kayak gitu, Cak. Oke. Lanjut mungkin ke Kak Sarah Safira. Silakan, Kak. Halo, Kak Sarah Safira. Apakah masih bergabung? Halo. Halo. Jelas ya. Ini kalau saya lihat, ya ini detail memang. Lalu pakai perumpamaan ya. Itu kayaknya mau menyindir atau apa ya? Pakai perumpamaan untuk menceritakan keadaan atau sesuatu yang apa ya, yang tidak mau
diungkapkan secara terang-terangan. Jadi mau ngomong bego tapi disamarkan gitu. Jadi ya akhirnya ada ayam, ada binatang-binatang gitu. Kalau tak lihat sih itu. Kemudian ya si Nenok sama ini cuek aja gitu loh. Meskipun dikatain atau apa, ya dia cuman lewat gitu aja, nggak peduli sama omongan orang, kayaknya sih gitu. Ada yang mau nyindir, ada yang mau ngatain, terus ada yang memang nggak tahu apa-apa, dan yang mau dikatain itu cuek aja gitu. Ya udah biar aja, yang penting kita jalan terus kayaknya gitu. Sindiran sih kalau aku lihat lebih ke arah sana. Dari Sarah cuman itu aja. Kalau mau ini nanggepin masalah ini, masalah sindiran. Tapi kenapa ya harus sampai ke tipe-tipe Animal Farm kayak gini, ke sangat di ini pada binatang-binatang fabel gitu loh kesannya. Sangat fabel tuh kenapa ya? Kenapa nggak pakai nama si A, si B atau apa gitu? Lebih ke sindiran untuk karakter orang yang apa ya? Mau nyinyir gitu. Saya rasa itu aja sih. Oke, ini sayang banget emang nggak ada juga orang yang penulisnya nggak ada di sini. Si Retno, ini nggak bisa kita tanya-tanyain deh. Ya udah kalau gitu lanjut ya. Ke siapa ya? Mbak Vita. Silakan Mbak Vita. Jujur aku masih membaca ulang lagi sih, Cak. Maksudnya ya ini sebuah tawaran yang menarik dan aku sendiri nggak bisa langsung dapat poinnya dalam sekali baca. Dia menghadirkan, kalau dalam pandanganku ya Buto itu Buto, terus Nenok itu mungkin manusia, sedangkan Pekok dan lain sebagainya itu hewan-hewan gitu. Terus di sini ada kalimat yang bukan kalimat tapi frasa, di tengah heningnya keramaian. Jadi dia kayak kalau dibilang bentuk sindiran bisa masuk juga, ditarik ke sana karena mungkin riuh, terus banyak komentar dan banyak lain sebagainya kalau dilihat kondisi sekarang gitu ya. Terus banyak orang yang berkomentar, manggil-manggil apa, so akrab dan lain sebagainya, padahal mereka nggak kenal. Ya ini masuk juga, banyak simbol, jadi aku pribadi nggak bisa langsung menangkap langsung gitu. Tapi ini menarik sih. Cara membangun penghadirannya, terus dia membangun kalimat-kalimatnya juga menarik. Cuma ya kalau aku sih saat membaca sedikit terganggu sama kenapa dia nama atau apa itu nggak ada pembedanya, kayak huruf kapital atau apa, semuanya kecil semua kecuali huruf-huruf di awal kalimat gitu aja. Kadang-kadang kenapa sih kok nggak diperhatikan detail sekecil itu, sedatar itu.
Gitu aja. Ya, gitu Cak. Makasih. Oke, Mbak Fit. Sebenarnya kalau aku pribadi sih ini belum dapat. Ini sebenarnya poin utama konfliknya tuh di mana sih gitu. Ada perasaan yang sama juga kayak Mas Adnan tadi yang bilang bahwa Mas Adnan ya tadi yang bilang ya kalau ini tuh ceritanya kesannya belum selesai gara-gara ada ini gitu. Tapi aku pun di paragraf full ini, paragraf terakhir itu ngerasa ini ceritanya apa gitu. Iya. Setuju sih Cak. Kayak terlalu banyak simbol yang pengen dimasukkan gitu. Jadi intinya apa, membicarakan apa ya nggak jelas. Bukan nggak jelas, kurang terbaca. Iya. Di satu titik aku juga kayak membayangkan apakah ini kesia-siaan atau apa. Orang mulai riuh dan lain sebagainya juga nggak kenal apa itu sebuah kesia, banyak pikiran ya sih tanya gitu. Oke, Mbak Tika. Lanjut mungkin ke Mas Haris. Sekilas ya, saya melihat ini itu saya menarik dalam hal ini apa namanya itu penulis ini mampu menghadirkan suasana interteks yang sangat jauh, Sebentar ya Mbak ya, ini ada yang sebentar saya ada sesuatu yang saya bicarakan. Oh, oke, Mas Haris. Aku lagi mungkin. Sebentar. Oke, silakan Mas Anan. Ya, kalau mungkin tadi yang pertama ada dua kemungkinan di tulisannya Retno ini. Yang pertama mungkin memang aku melihatnya yang suatu yang belum selesai. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah ini memang sangat berhasil karena ya nggak usah diperdulikan si Peko ini karena judulnya Peko, si Pekonya memang benar-benar tidak pedulikan dan ya udah jalan aja. Kayak gitu. Soalnya lihat kan karena yang pertama ada beberapa ini dia berbicara, saya tidak mendengarkan, keluar saja dari telinga kiri, masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri gitu kan. Terus ada beberapa simbol lagi kayak gimana kalau dia ini jadiin ini aja ya apa? Dia ini manusia tapi kok dia kok bersuara berkokok sih kayak ayam. Terus ya sudah kita jadikan ini aja apa? Kelinci percobaan tapi dia ayam. Terus saya berjalan menuju ke Taman Cinta misalnya gitu kan, kayak walah ternyata si Peko ini kalau dari judul Peko gila dengan penceritaan dan banyak sekali simbol-simbol yang dihadirkan ya udah memang kita tidak perlu memperhatikan itu karena memang seperti itu si Peko ini enggak terlalu mendominasi, akhirnya memang gila tapi kegilaannya si Peko gila ini berhasil gitu. Kayak nggak usah dipikirin lah. Kayak gitu sih. Kalau dariku yang kedua ini. Dari tulisannya Retno ini. Halo Mbak, saya sudah hadir. Oke, silakan Mas Haris. Maaf ini ada gangguan. Jadi saya ingin menanggapi, mungkin tidak lebih mengulas banyak yang susah tulisannya. Saya malah tertarik dalam segi interteks warnanya Mbak Retno ini. Maksudnya saya ini latar yang dihadirkan ini mungkin latar-latar berupa seperti dongeng atau cerita rakyat itu yang dikombinasikan menjadi sebuah karya sastra cerpen atau yang bisa kita kenal adalah sebuah karya yang ditulis oleh pengarang. Kalau misalnya kayak sastralisan atau sebagainya cerita rakyat kan nggak bisa kita ketahui mudah. Nah, yang menarik di sini Mbak Retno ini mampu menghadirkan suasana yang sangat mungkin
saya bisa analogikan seperti cerpennya Senopati Raja Dharma itu ya, istilahnya itu sangat jauh sekali. Ia mampu menggambarkan cerita-cerita lampau gitu yang mungkin sangat menarik untuk dikemas ulang gitu. Seperti halnya mungkin cerita wayang dan sebagainya, kayak cerita Bagong dan sebagainya, itu kan mampu dihadirkan secara intertekstual gitu. Lebih lagi cerpen-cerpennya Isaka Banu yang mampu menggambarkan masa-masa penjajahan Hindia Belanda, penjajahan yang di masa Hindia Belanda tersebut. Padahal kalau kita tahu bahwa Isaka Banu sendiri kan juga bukan salah satu pengarang yang lahir sejaman dengan itu yang menarik dalam kaitan intertekstual gitu. Yang mungkin saya sebenarnya saya juga ingin melakukannya gitu, untuk pengamatan langsung bagaimana saya bisa menggambarkan suasana karya sastra, karya sastra yang mengikuti zaman yang belum pernah saya capai. Mungkin seperti itu. Oke, Mas Haris, terima kasih tawaran interpretasinya. Bisa jadi sih, soalnya emang ada latar-latar yang beberapa poin di cerpen ini yang bisa jadi simbol kemungkinan itu gitu ya. Sementara udah cerpennya dari 3 cerpen yang belum dibaca dari tugas 2 minggu yang lalu. Sudah ditanggapi semua. Ini tadi Mas Haris ngechat katanya pingin share cerpen saya yang baru. Gimana nih Pak Indra? Apa bisa? Mau share sekarang? Oke. Nggak apa-apa, sudah share dulu aja, share dulu sebentar. Mungkin kita baca sebentar. Sekalian mungkin bisa saya ngobrol sekalian dengan yang tadi. Di share Mas Haris apa lewat Mbak Ica? Di Mas Haris aja mungkin langsung. Oh gitu, boleh. Silahkan Mas Haris kalau mau nge-share bisa langsung share screen, bisa stop share. Halo, Mas Haris bisa share screen kan ya? Sebentar, maaf ini. Oke. Yang depan saya itu Mbak ya, yang saya kirimkan itu. Oh. Belum ya? Sebentar. Kalau belum pakai ini aja, pakai yang saya yang screen saja. Oh, oke. Sebentar. Bentar ya Mbak. Iya Mas Haris. Apa? Oh, belum jadi host saya Mbak. Nggak bisa saya share screen, soalnya belum jadi host. Coba sekarang Mas. Sudah. Mbak. Apakah sudah terlihat Mbak? Sudah terlihat. Mungkin bisa dibaca, teman-teman bisa baca atau dijelaskan langsung ya. Ini sempat cerpen yang baru saya tulis kemarin. Baru lagi nih Pak.
Maaf Mas Haris, scrollnya kecepatan. Saya masih di paragraf kedua tadi. Oke, stop. Bisa. Kalau misalnya sudah selesai, bilang ya Mbak ya, nanti bisa saya geser lagi. Ini sudah selesai ya, Mas Haris? Ya. Kayaknya ini tanggapan dari beberapa banyaknya kasus ini ya Mas ya, yang lagi viral di Twitter. Ini saya mengangkat tentang tema kekerasan seksual yang ada di kampus gitu. Dan saya juga berusaha mengungkapkannya melalui ini tulisan-tulisan tulisan saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi nggak apa-apa. Oke.
Mungkin bisa langsung ditanggapi ya sama Mas Adnan. Sementara Di dua. line dulu. Bentar. Di yang lain dulu. Oke, yang lain dulu. Kak Sarah Safira mungkin? Ya, halo. Ya, silakan Kak. Ya, ini kayaknya kasus baru ya, yang lagi ada di berita-berita tentang kampus ya, kampus dan mahasiswa, hubungan antara dosen dan mahasiswanya, kasus baru. Cuman saya ngelihat ini tidak seperti cerpen, karena kesannya lebih ke tokoh-tokohnya itu tidak diceritakan. Ini malah seperti arahnya ke reportase, ke penulisan berita. Ke penulisan berita, kemudian ada pasal-pasal dimasukkan. Nah, itu kalau kita membaca cerpen, kita tidak perlu dijelaskan pasal atau apa. Nah, itu kecuali kalau kita mau menulis opini atau mau menulis karya ilmiah atau mau menulis tentang materi-materi yang berkaitan dengan hukum. Kan mungkin akan lebih bagus kalau misalnya itu misalnya diceritakan terjadi dalam sebuah sidang. Kemudian ada tuntutan dari pihak jaksa dan pengacara. Lalu disebutkan, nah itu bisa. Tapi ini tidak ada pihak-pihak itu. Nah, yang mau ditonjolkan sisi dari ceritanya atau tentang materi bahwa di kampus ada kasus seperti ini. Nah, mungkin lebih bagus kalau itu diadaptasi ke tokoh-tokoh, tapi tidak perlu menuliskan tentang hukum dan sebagainya. Biarkan tokoh-tokoh itu yang berbicara tanpa melibatkan ketentuan hukum dan sebagainya. Kalau menurut saya sih itu. Dan ini ya, nggak perlu penulis itu meng-adjudge. Harus ada jarak. Antara penulis dan yang ditulisnya itu harus ada jarak. Penulis tidak mengejudge tulisannya. Dia sebatas menulis. Nanti meng-adjudge itu ada kritikus sendiri, ada bagiannya sendiri. Kalau sudah penulis yang seperti ini, itu dia arahnya sudah bukan cerpen. Kalau menurut saya itu. Ya, makasih. Terima kasih, Mbak. Oke, barangkali lagi satu aja ya tanggapan dari Mbak Vita. Silakan Mbak Vita. Kalau aku ya, aku paham gitu maksudnya Mas Haris menuliskan ini, mungkin ini bentuk kegelisahannya Mas Haris sendiri dalam aku ada dengan Kak Safira bahwa ini ide yang memang panas, tapi masih perlu proses pengendapan gitu untuk bisa diolah lagi menjadi lebih halus.
nggak kelihatan kayak ini yang menonjol tuh justru kayak emosinya, reaktif kalau kata aku ingat waktu pertemuan pertama Mbak Dai sempat menyinggung reaktif kayak gitu terhadap suatu fenomena yang sedang terjadi gitu ya. Jadi ini mungkin akan lebih bagus kalau misal idenya sedikit diendapkan terus diolah lagi menjadi cerita yang lebih utuh, bukan sekedar menunjukkan sisi reaktifnya gitu. Kayak konflik apa yang mendasari, mungkin kan dari awal ini isu dekan atau apa itu tadi yang atas yang pelakunya, yang tersangkanya, terus itu nanti kan ini dibicarakan sama orang-orang orang yang piket di situ ya, terus nanti nextnya gimana, ini kan masih belum backstory-nya, terus sama cerita setelahnya, pesan yang apa yang mau disampaikan sebenarnya masih belum halus gitulah kasarnya. Jadi masih ibaratnya masih bagian permukaan, masih bagian reaksinya. Ada emosi, ada apa itu terbaca di situ, tapi bisa ini diolah lagi untuk idenya lebih diendapkan lagi, terus nanti diolah lagi menjadi sesuatu yang lebih utuh gitu. Kalau dari aku seperti itu. Oke, siap. Dari Mas Haris, mungkin ada tanggapan? Baik, terima kasih Mbak Ustaz yang mengomentari bahwasannya benar proses kreatif dalam pembuatan cerpen ini. Sebenarnya saya berusaha untuk menghadirkan satu latar saja, maksudnya sebuah latar di mana ini kan juga latarnya kan di sekretariat eksekutif mahasiswa kan ya, atau BEM gitu. Sebenarnya saya juga pernah berpengalaman kan ikut BEM itu, apalagi dalam divisi Astat kalau tahun 2018-an itu. Sebenarnya saya ingin menghadirkan, tidak ingin memperluas apa ya cakupan, tapi saya ingin menghadirkan satu latar yang berisi dialog-dialog tokoh-tokoh yang mana membahas mengenai isu-isu tersebut gitu. Nah, namun dalam hal ini kedua tokoh-tokoh tersebut yang satu bagian menjadi anggota BEM atau staf BEM atau petinggi-petinggi yang mengetahui hal tersebut, yang seharusnya mengayomi mahasiswa malah berusaha untuk menutup-nutupi kesalahan-kesalahan dari pelaku tersebut, sehingga korban ini seakan ditelantarkan. Nah, ini mungkin sebagai apa ya, sebuah kritik saya sih sebenarnya. Memang benar kata yang dikatakan oleh yang kita siapa itu tadi, bahwasannya memang benar ini saya menunjukkan sisi reaktif emosional ya, karena mungkin ketika saya membaca berita-berita tersebut saya juga terinspirasi dan saya menuliskannya dengan keadaan seperti itu gitu. Dan mungkin akan menjadi lebih baik ya, mungkin saya bisa endapkan lagi dan saya olah kemudian ceritanya ini untuk mengalir. Namun kesulitan saya juga, saya hanya ingin membatasi latar-latar yang istilahnya itu ganda dan sebagainya, karena saya hanya ingin menghadirkan satu latar saja yang ada di tempat tersebut dan ceritanya itu habis dalam satu tempat tersebut gitu. Itu saya yang ingin saya lakukan. Soalnya saya juga pernah membaca cerpennya Budi Dharma yang melakukan teknik serupa dan ingin saya tiru dengan hal tersebut. Namun lagi-lagi makanya yang saya hadirkan dalam cerpen ini lebih ke dialog daripada sisi narasinya gitu, yang mana ini juga ingin saya upayakan di dalam satu latar tersebut gitu. Mungkin seperti itu Mbak. Oke, siap. Terima kasih Mas Haris untuk sharing cerpennya dan Mbak yang udah nanggepin tadi. Mungkin kita langsung bisa ke Pak Indra. Silakan Pak Indra. Oke, menarik tadi sudah saya simak diskusinya. Saya bicara yang 3 dulu, habis itu nanti saya lanjutkan ke yang terakhir tadi, persekongkolan dengan dosen apa ya judulnya ya. Oke. Untuk yang 3 itu sebenarnya judulnya sudah, kalau menurut saya sih sudah menarik ya. Pertama
dari yang punyanya Vita, Mbak Vita, Liontin Biru. Saya pikir menurut saya sudah asik judul itu, karena kalau kemarin masih beberapa itu karakteristiknya masih judulnya seperti puisi. Kalau yang yang hari ini kita sudah melihat judul-judul yang memang lebih ke prosa, artinya mereka tidak lagi berusaha untuk memberikan judul itu berdasarkan apa ya, sesuatu yang abstrak. Menghadirkan judul itu lebih konkret, dalam arti seperti contohnya Liontin Biru. Liontin Biru itu satu benda konkret, dan dari benda konkret itu muncul cerita. Mengapa Liontin Biru ini menjadi hal yang penting untuk dikisahkan? Saya pikir itu sudah menarik judulnya. Terus juga yang kedua Santa Cruz. Santa Cruz itu sepertinya memang berusaha untuk mengambil cerita dari peristiwa Timur Timur ya. Seingat saya seperti Seno itu juga pernah mengangkat kisah itu di Saksi Mata, kumpulan cerpennya Saksi Mata. Dia mengambil kisah Santa Cruz tentang bagaimana, kalau yang di cerpen yang atau di flash fiction yang kita bahas hari ini, tentang ada 2 orang yang berusaha menyelamatkan hidupnya dari peperangan yang terjadi. Dengan judul Santa Cruz itu memang sepertinya sudah memunculkan gambaran peristiwa yang terjadi di Santa Cruz. Dan juga yang terakhir Si Pekok Gila. Hanya saja mungkin yang Si Pekok Gila itu sedikit mengganggu dengan tanda seru ya. Mungkin kalau tidak ada tanda serunya ya tidak apa-apa sebenarnya cerpen itu. Hanya pemberian tanda seru akhirnya seolah-olah itu teriakan atau apa. Bagi saya mungkin lebih menarik, mungkin ya sudah saja tanpa tanda seru. Memang di dalam cerpen bisa ada beberapa yang mengambil judul misalnya dari nama tokoh, seperti Kebiasaan Budi Dharma, James Joyce di Dubliner, atau beberapa cerpennya siapa? Saya kok lupa namanya. Anton Chekhov. Itu beberapa dia juga mengambil nama tokoh atau objek yang menjadi unsur atau unsur utama dari konflik yang akan dimunculkan. Seperti Guillermo Pasang pernah memberi cerpennya judul Dompet misalnya, tentang orang Irlandia yang menemukan dompet di sebuah kota. Karena dia orang Irlandia, maka dia dianggap pencopet, karena orang Irlandia bagi orang Inggris itu selalu dianggap negatif. Nah, saya sudah menemukan beberapa itu di 3 cerpen itu. Hanya memang di flash fiction itu kesulitannya memang biasanya kisah akan disajikan secara secara sederhana, akhirnya terkesan seperti impresi atau impresi itu kesan. Jadi kita akan menangkap gambar itu seperti cerpen itu seperti sketsa, maka detail, karakteristik karakteristik itu penokohan, tokoh dan penokohan itu seakan-akan tidak kompleks, artinya flat karena memang ruangnya yang kecil. Tapi overall sudah yang untuk ketiga itu lumayan lah, sudah menarik untuk dibaca. Saya tidak membaca, saya memang tidak berusaha membaca 2-3 kali kemarin itu. Saya membaca semua cerpen yang dikirimkan Mbak Ica itu saya baca 1 kali untuk mencari kesan bagaimana cerpen itu jika dibaca 1 kali. Karena begini, flash fiction atau short fiction itu memang pertaruhannya adalah pada ketika seorang pembaca pertama kali bertemu dengan karya, itu apakah dia bisa memahami karya itu. Paling tidak usah sampai maknanya, paling tidak memahami kisahnya atau cerita yang ditawarkan oleh penulis.
Dan ketika saya membaca menangkap kisahnya, meskipun perwatakan dari masing-masing tokoh yang dihadirkan, perspektif yang dihadirkan itu tidak terlalu muncul dalam pembacaan. Tapi it's okay kalau untuk flash fiction dan short fiction atau cerita pendek. Saya pikir untuk ketiganya sudah menarik. Hanya mungkin untuk Si Pekok Gila dan Santa Cruz itu kalimat pembuka cerpennya atau kalimat pembuka flash fictionnya yang kurang menggoda. Memang biasanya kalau cerpen untuk membuat sebuah cerita itu menarik biasanya dibuat seperti adegan di awal. Kalau di cerpennya Mbak Vita tadi dihadirkan dengan ada peristiwa seseorang mengetuk pintu kamar dan ada suara dari luar yang saya pikir bisa digunakan untuk dan sering digunakan oleh para penulis cerpen untuk memulai kisahnya agar orang itu membaca atau pembaca itu lebih tertarik untuk melihatnya atau membacanya gitu. Jadi memang kesulitan di cerpen atau di prosa itu bagaimana kita membuat judul itu yang kira-kira nanti itu judul itu bisa memuncul objek yang menjadi atau benda yang menjadi sentrum dari konflik, seperti kalau tadi kita itu di atau di Gabriel itu ada kucing yang bermata biru. Nah, itu yang bisa dijadikan judul karena itu biasanya akan menggugah pembaca untuk memahami isi cerpen. Terus kalau untuk yang konflik dan lain-lain akan kita bicarakan minggu depan karena memang maksud saya gini, dari flash fiction yang sudah teman-teman tulis itu nanti kita perpanjang jadi cerpen. Maksud saya seperti itu. Dengan penajaman di misalnya karakteristik masing-masing tokoh atau perwatakan dari masing-masing tokoh, dari alurnya, juga dari misalnya konflik yang hendak dibangun, itu akan dipertajam di situ. Entah nanti gimana nanti teman-teman Gapus itu setelah jadi karya ini mau dijadikan apa, buku atau dimuat di IG-nya. Saya pikir sekarang menarik ya. Saya beberapa kali itu sekarang kalau iseng-iseng itu buka beberapa IG yang di akunnya itu dia menyediakan cerpen. Jadi dia menulis novel atau cerpen itu tidak lagi diunggah dalam bentuk buku, tapi dia menulisnya dia di IG-nya. Jadi kita tinggal klik terus scroll. Karena satu feed itu, satu kolom itu biasanya bisa sampai 10 ya. 10 unggahan. Jadi ada beberapa IG itu yang menyajikan cerpen ataupun novelnya di dalam akun Instagramnya itu. Menarik gitu. Mungkin teman-teman bisa seperti itu nanti. Setelah karya ini jadi atau mau jadikan buku, it's okay. Terus untuk yang terakhir, saya pikir yang terakhir memang perlu pendalaman ya. Karena begini, tadi kalau kita baca ketiga cerpen itu ada satu hal yang menarik, mungkin akan kita bahas minggu depan lebih tajam tentang perspektif. Perspektif dalam menghadirkan cerita. Tadi kalau di Blue Pendant atau Liontin Biru tadi perspektifnya dari seekor anjing, perspektif seekor anjing yang berusaha untuk membangun cerita, tapi dari sisi kacamata seekor anjing. Terus kalau Si Pekok Gila tadi dari tokoh Buto Ijo dan Nenok,
cuman identitasnya memang kurang muncul ya. Apa Buto Ijo itu memang benar-benar Buto Ijo ataupun orang, tapi ada upaya untuk memunculkan itu dari perspektif yang kedua orang itu, kedua tokoh itu. Saya ngomong orang karena di situ disebut orang di cerpennya, di paragraf keberapa tadi. Terus yang ketiga, Santa Cruz itu juga dari perspektif si orang di luar tokoh yang dihadirkan atau si pencerita itu seakan-akan muncul sebagai orang yang tahu bagaimana cerita itu bergulir. Nah, mungkin perspektif itu akan membuat sebuah cerita itu berbeda. Misalnya di persekongkolan dosen, masih disajikan perspektif yang umum. Artinya gini, dalam menulis sebuah cerita itu ada baiknya kita tidak memunculkan perspektif umum. Mengapa? Karena perspektif umum itu sudah biasa dan seringkali itu menjadi sebuah pandangan yang sangat general yang tidak menghadirkan upaya untuk memperlihatkan ada sisi lain dari sebuah peristiwa. Karena bagaimanapun karya sastra itu berusaha untuk menghadirkan sebuah perspektif yang mungkin berbeda, tapi itu ada di dalam kehidupan. Dan itu biasanya akan justru menarik pembaca karena ada hal lain yang berusaha dimunculkan. Nah, misalnya dalam kasus kekerasan seksual, bagaimana sih sebenarnya perasaan si dosen ketika dia terkena itu atau melakukan hal itu, misalnya. Apa yang kira-kira dia rasakan? Apa yang ketika dia pikirkan saat itu? Atau dari si korban? Atau dari orang ketiga, di luar korban, di luar dosen, mungkin dia yang melihat peristiwa itu, perspektif itu, tapi bukan perspektif yang artinya sama dengan pemberitaan. Kalau perspektifnya yang dimunculkan sama dengan pemberitaan, lantas pertanyaannya, apa yang akan diberikan sebuah cerpen itu kepada pembaca? Pembaca membutuhkan hal yang lain dari apa yang sudah dia tangkap dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu yang biasanya bisa membuat sebuah karya, khususnya prosa, itu bertahan dalam pembacaan seorang pembaca. Nah, mungkin kalau dalam persekongkolan dosen bisa dihadirkan perspektif yang berbeda. Seperti yang tadi saya sampaikan, dari si orang ketiga. Kita tahu bahwa kadang orang itu julid ya, kalau katanya anak sekarang ya. Netizen kita itu kan sangat julid sekali ya. Ada hal apa, misalnya kayak kasus Vanessa Angel itu menarik kemarin. Saya ngikutin beberapa IG komen-komen di milik saudaranya. Si Vanessa Angel yang dia mengunggah fotonya Vanessa Angel dengan ucapan rindu, semoga mendapat pahala, mendapat tempat yang baik dan sebagainya. Nah, di komen-komen itu ada beberapa pansos ya. Padahal mungkin si pemilih IG itu memang benar-benar ingin mengekspresikan perasaannya, kerinduannya kepada si Vanessa Angel, tapi netizen di Indonesia yang berkomentar di bawahnya itu begitu keras mengomentari hal tersebut. Nah, kalau kita mengangkat itunya, bagaimana netizen itu berkomentar mungkin sudah biasa, tapi dengan kacamata bahwa itu pansos dan sebagainya itu mungkin sudah biasa, tapi bagaimana dari sisi mungkin si pemilih IG. Nah, artinya mungkin ada tawaran yang berbeda. Maka ini sebenarnya yang memang dibutuhkan di dalam menulis cerpen, bagaimana kita melihat sesuatu itu dengan mata yang berbeda. Maka biasanya kalau di penulis ya, itu mereka mengatakan bahwa penulis itu memiliki mata yang berbeda ketika dia melihat sebuah realitas. Ada hal-hal berbeda yang dihadirkan. Oleh karena itu perspektif menjadi hal yang penting, tapi itu akan kita bahas lebih lanjut nanti di pertemuan kita berikutnya. Tapi untuk judul, oleh karena itu berkaitan dengan judul, mungkin kalau persekongkolan dengan dosen terlalu vulgar,
tidak ada misteri. Oh, ini ceritanya tentang persekongkolan seseorang dengan dosen, selesai. Tapi mungkin kalau dihadirkan hal yang beda, misalnya judulnya misalnya tangan yang terampil, misalnya judulnya. Tangan yang terampil. Ternyata tangan yang terampil milik si dosen itu melakukan hal-hal yang buruk misalnya. Itu kan akhirnya sedikit ada godaan bahwa berarti tangan yang terampil itu tidak selalu baik. Ada sisi negatif dari hal itu. Mungkin itu untuk judul ya dan kalimat pembuka dalam sebuah cerita pendek. Itu mungkin dari saya, Mbak Ica. Oke, Pak Indra. Mungkin dari teman-teman yang tadi dikomentarin cerpennya, Mbak Vita sama Mas Haris, ada tanggapan nggak? Oh iya Pak Indra, saya tanya. Saya tertarik dengan mungkin judul saya ingin saya ubah ke pihak atau perspektif tokohnya ya. Mungkin dari cerpen saya juga saya sebenarnya ingin menyorot dari perspektif tokoh yang itu yang orang ketiga itu yakni bukan korban, bukan pelaku, melainkan para mahasiswa eksekutif gitu. Itu sebenarnya yang saya sorot sebenarnya Pak. Namun entah kenapa jatuhnya malah seperti sebuah pemberitaan gitu yang tapi sebenarnya yang saya sulit pikirkan itu apakah mungkin yang saya ceritakan ini salah satu tokoh saja atau mungkin salah satu perspektif tokoh saja atau mungkin dari perspektif tokoh yang mewakili atau yang bagaimana Pak? Soalnya yang saya buat sebenarnya adalah orang ketiga yakni para anggota staf atau petinggi-petinggi di eksekutif mahasiswa di dalam cerpen tersebut. Jadi seperti itu yang saya tanyakan. Oke, kalau ini konteksnya kita bicara cerpen aja ya, jadi space-nya lebih luas daripada flash fiction. Kalau di cerpen ada baiknya hanya pada perspektif satu tokoh. Kenapa? Karena ruangnya yang sempit, tidak mungkin menghadirkan banyak cara pandang. Karena juga berkaitan dengan cerpen itu karakteristiknya adalah menghadirkan satu peristiwa dari satu tokoh yang akhirnya memunculkan sebuah cerita. Nah, kalau di cerpen Anda tidak mungkin menghadirkan banyak perspektif, tapi kalau di novel mungkin bisa. Contohnya kayak novel para priyayi yang masing-masing tokoh itu berusaha untuk memaknai yang sebutan priyayinya. Nah, kalau di cerpen itu tidak mungkin dimunculkan. Contohnya cerpennya Evelyn milik James Joyce, dia menghadirkan sosok Evelyn dan karakteristiknya berdasarkan satu tokoh yang mempersepsi tokoh Evelyn tersebut. Oleh karena itu, kalau di dalam cerpen kita akan sangat kesulitan kalau memunculkan banyak perspektif. Ya hadirkan aja satu tokoh yang memperspektif peristiwa tersebut bagaimana. Tadi kalau di komennya Mbak Sarah hati-hati, iya memang kita harus hati-hati, tapi saran saya sebagai penulis ya tidak apa-apa. Anda punya, kadang kita harus sedikit tidak normatif ya terhadap sebuah peristiwa, karena dalam cerita itu kita harus menghadirkan peristiwa yang sangat, cara pandang yang kritis juga terhadap sebuah hal. Dan juga ada kebebasan bagi seorang penulis untuk menghadirkan persepsi dan pemaknaan atas satu hal itu. Ya kita memang harus hati-hati. Hati-hati itu mungkin bisa dibalut dengan gaya bahasa dan sebagainya. Tetapi apapun perspektifnya, saya pikir itu it's okay aja. Karena memang cerita, karena bagaimanapun sebenarnya itu kan hanya fiksi. Yang harus diingat ketika kita menulis sebuah karya sastra, entah itu prosa, entah itu puisi, entah itu naskah drama, itu tetap posisinya sebagai fiksi. Dia bukan sebuah realitas ansi atau realitas yang benar-benar terjadi. Ada olahan dari si penulis. Dan sebagai sebuah fiksi ya it's okay. Anda mau menghadirkan yang sangat lepas dari perspektif umum, kalau menurut saya sih tidak apa-apa. Hanya
perspektif itu menarik atau tidak untuk dihadirkan. Ada, dan itu memang bergantung pada cara pandang si penulisnya sendiri terhadap sebuah peristiwa. Begitu. Terus kalau dengan dosen mungkin dari perspektif orang ketiga si BEM itu mungkin ya dia melihat kasus ini sebenarnya ya mungkin dia berpihak ya mungkin kalau dia laki-laki dia berpihak itu sudah biasa bagi seorang laki-laki dan sebagainya. Itu mungkin akan memunculkan komentar-komentar yang tidak enak, tapi itu ada di masyarakat. Perspektif seperti itu. Dan mungkin menurut saya ini perlu diberikan. Ya tidak apa-apa. Cara membahasakannya saja mungkin yang harus lebih pintar dalam arti bagaimana perspektif itu dihadirkan dan membuat pembaca tertarik untuk membacanya. Gitu. Baik, Pak. Oke. Mungkin untuk minggu depan kita ngomong tentang perspektif ya. Perspektif dalam judul sudah kita bahas. Tapi mungkin Mbak Ica mungkin untuk yang ini mungkin setelah pertemuan keberapa ya? Kita sekarang keberapa ini? 4 ya. Minggu depan 5. Mungkin ke-7 bisa dikumpulkan lagi karya-karyanya itu tapi sudah dengan revisi. Dengan model cerpen mungkin ya. Biar lebih kalau harus nulis baru kayaknya kurang asik ya. Dari karya yang sudah ada itu aja kita perpanjang, kita tambah beberapa elemen agar cerita itu lebih kompleks. Kalau gitu gimana Mbak Ica? Boleh, nggak apa-apa Pak Indra. Jadi ini flash fiction-nya dikembangkan lagi gitu lah Pak? Dikembangkan lagi. Artinya kalau flash fiction kan hanya pendek ya, kayak punyanya Mbak Vita ini hanya 400. Kalau di tempat saya, itu jadinya agak panjang ini kok. Bentar saya. Cerpen berapa CWF Pak Indra? Jadinya kalau Word-nya 49. Kalau cerpen sekitar 800 sampai 1000 lah. 800 saja lah. Ini ya. 1000 ya. Iya, Iya. Jadi dari cerita yang sudah teman-teman tulis ini kita kembangkan lagi menjadi sebuah cerpen. Kalau di flash fiction itu kayak Santa Cruz itu sebenarnya menarik kisahnya. Tapi pembaca untuk flash fiction ya sudah dapat lah. Kisahnya ada 2 orang yang melarikan diri dari sekian konflik mengerikan dengan ditutup dengan kata-kata wajah yang mengerikan ini wajah Tuhan atau negara. Oke. Tapi mungkin pembaca belum dapat misalnya bagaimana sih sisi psikologisnya dari peristiwa yang tadi ketika dia lari itu bagaimana, kenapa itu dia lari, itu kan belum terjelaskan di sana. Juga misalnya di Blue Pendant misalnya si anjing itu kenapa dia sampai peduli dengan si Leontin itu misalnya. Kita juga belum dapat clue tentang itu. Tapi sudah ada peristiwa yang oh ini menarik ini. Terus yang di mana si Pekok Gila mungkin karena space-nya sangat pendek akhirnya atau sangat kecil jadi belum terjelaskan si Buto Ijo itu siapa, biografinya bagaimana, karakteristik secara utuh itu bagaimana juga belum terjelaskan. Mungkin kalau ini jadi ini mungkin bisa dikembangkan nantinya menjadi sebuah cerpen. Oke, mungkin itu ya. Oke. Biar enak nanti kita bahasnya. Kalau ada teman-teman yang belum ngumpulin kemarin terus mau ngumpulin lagi boleh nggak Pak? Mungkin boleh, tapi nggak apa-apa, di-share aja. Minggu depan kita ngomong tentang perspektif ya, sudut pandang, sekaligus ngomong tentang alur. Nanti mungkin bisa saya sisipkan berbicara tentang cerpen yang itu, yang belum dibahas kemarin. Oke, kalau gitu Pak Indra. Sementara pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya, Pak Indra. Soalnya sudah jam 3:09.
Terima kasih banyak buat teman-teman yang hadir pada pertemuan siang hari ini. Yang tadi cerpen-cerpennya sempat dibahas, semoga bisa dapat inspirasi lagi untuk merevisi karya-karyanya. Terakhir, barangkali kita dokumentasi dulu ya pertemuan pada siang hari ini. Teman-teman yang berkenan, silahkan menyalakan kameranya. Kita foto bareng. Oke, ini nggak ada lagi ya, Mbak Vita sama Kak Sarah? Oke Kak. Doraemon, oke, siap Mbak Vita. Oke, saya foto 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Terima kasih banyak Pak Indra. Terima kasih banyak Pak Indra untuk revisinya hari ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Sarah, Mbak Vita. Terima kasih. Selamat siang, sampai berjumpa minggu depan semuanya. Ya. Ya.